Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Brina dari kelas 11-6 absen 5. Di video ini saya akan mengerjakan tugas dari PJS, yaitu saya membaca buku atau satu buku selama 1 bulan, lalu saya mereviewnya. Di video kali ini saya akan mereview buku yang sudah saya baca. Baik, buku yang saya baca adalah seri dongeng Kulit Rentang 1, Kelahiran Jayaloka. Nah, alasan saya memilih buku ini karena saya sangat suka sekali cerita rakyat. Jayaloka ini adalah salah satu dari cerita rakyat yang ada. Sebenarnya buku ini sendiri ada 5 sesi, cuma saya hanya membacanya yang buku pertama saja. Buku di Rentang tadi ada 4 lanjutan lagi. Untuk buku yang kedua ada buku Jayaloka dan juga Kulit Rentang. Buku ketiganya yaitu Jayaloka Melawan Perampok. Buku keempatnya Jayaloka Menjadi Raja. Buku yang terakhir atau yang kelima yaitu Dewi Secawati dan juga Baju Buntung. Penulis dari buku ini adalah Sylvia. Ilustrator dari buku ini adalah Laras FHN. Penerbitnya adalah Perpusnas Press, dan tahun terbit buku ini adalah 2024. Nah, buku ini sendiri mengisahkan tentang juragan dan juga nyonya kaya yang belum mempunyai anak. Lalu mereka pun menemui kiai guru yang memberikan doa supaya mereka bisa punya anak. Dan lahirlah seorang anak bernama Jayaloka. Tapi Jayaloka ini saat tumbuh, dia tuh menjadi anak yang sangat pemarah, egois, terus ingin memaksakan semuanya itu harus dilakuin, dan semua apa yang dia minta itu harus dipenuhin. Dan juga ada hal yang paling sulit yang mungkin susah sekali untuk dilakukan, dia meminta payung emas. Jadinya karena banyak sekali permintaan, berminta nih, sehari berminta, tiba-tiba minta lagi, gak ada habisnya. Udah dikasih yang paling mahal pun minta lagi, sampai yang payung emas inilah titik termarahnya si ayahnya atau tuan juragan. Lalu saat juragan marah, jadinya dia ini membuang Jayaloka ini ke laut. Sebenarnya ke laut itu bukan kayak ke laut yang dia langsung dilempar, tidak. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa banget untuk baca buku ini. Karena pasti penasaran dong, kalau di laut bagaimana? Baca aja. Nah, setelah itu Jayaloka pun atau anak dari tuan juragan ini merasa bersalah dan juga menyadari kesalahannya. Tapi sudah terlambat. Tema dari buku ini sendiri pun tentang kesabaran, perjuangan orang tua, dan juga dampak dari pola asuh orang tua. Nah, siapa saja sih tokoh dan juga karakter yang ada dalam pada buku ini? Yang pertama, ada Jayaloka. Dia itu manja, tidak pernah bersyukur, dan juga sangat egois. Yang kedua ini ada tuan juragan atau ayahnya dari Jayaloka. Nah, dia itu sangat penyayang sebenarnya terhadap anaknya, cuma karena sudah mungkin melewati batas apa yang diminta, jadilah ayah juragan menjadi pemarah pada akhirnya. Dan juga ada nyonya juragan atau ibu dari Jayaloka. Dia ini sangat sabar dan juga penyayang, tapi ibu juragan tidak bisa berbuat banyak. Yang keempat ada kiai guru. Kiai guru ini sangat bijaksana dan juga memberikan nasihat-nasihat baik kepada orang tua Jayaloka. Nah, latarnya ini ada di mana? Yang pertama ada di Bojonegara. Yang kedua perjalanan ke seberang laut. Yang ketiga ada lautan. Amanat atau pesan moral dari buku Kelahiran Jayaloka ini adalah orang tua itu harus mendidik anak dengan cara yang seimbang, tidak terlalu memanjakan. Yang kedua, anak harus belajar bersyukur dan tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, penyesalan pasti selalu datang terlambat. Buku ini pun menurut saya juga ada kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ini, ceritanya itu sangat menarik dan juga mempunyai pesan-pesan moral yang sangat banyak. Yang kedua, bahasanya sangat mudah dipahami. Maupun anak kecil, jika diberi dongeng oleh buku ini, mereka tuh pasti sangat bisa memahami apa yang kalian katakan. Yang ketiga, buku ini tuh juga terdapat ilustrasi, jadi mungkin anak-anak seperti balita ataupun anak yang baru menginjak usia 6 tahun pasti sangat suka untuk membaca buku yang ada gambar dan juga tulisannya itu singkat-singkat, jadi sangat menarik untuk dibaca. Kekurangannya ada juga, tapi cuma satu, karena buku ini tuh mungkin terlalu singkat ceritanya. Nah, saya sendiri pun juga mempunyai pendapat tentang buku ini. Apa sih pendapatnya? Menurut saya, buku seri dongeng Kulit Rentang yang pertama, Kelahiran Jayaloka ini sangat seru, karena banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil atau pesan moral yang bisa kita ambil dari buku ini. Cerita dari buku ini pun juga sangat simpel, tapi dia punya makna yang sangat mendalam, terutama soal gimana orang tua mendidik anak. Ini sangat bisa mempengaruhi sifat anak mereka. Jayaloka dari kecil ini, apapun yang dia minta selalu dituruti oleh orang tuanya. Jadinya saat dia besar, dia menjadi manja, egois, dia tuh jadi kayak harus semuanya dipaksa. Apa yang aku mau harus diturutin. Nah, saat dia dibuang ke laut, barulah di situ dia sadar bahwa perbuatan yang dilakuin selama ini tidak benar kepada orang tuanya. Tetapi kalau misalnya dilihat dari sisi logika juga, itu sebenarnya salah ya teman-teman, karena tidak boleh membuang anak sembarangan, apalagi anak kandung.
Nah, cuma ini mungkin untuk dongeng aja, dimana pendapat saya ini hanya untuk men-trigger atau menakuti anak-anak supaya mereka tidak bisa semena-mena, apapun harus diturutin. Mereka harus belajar bersyukur, menghargai apa yang sudah ada. Menurut saya buku ini sangat cocok untuk anak-anak dan juga para remaja, karena ini tuh sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Terkadang pasti kita, atau saya pun sendiri jujur, terkadang meminta sesuatu yang mungkin sebenarnya uangnya itu bisa disimpan untuk nanti-nanti saja, tapi kadang kita minta ke orang tua tanpa tahu orang tua tuh sesusah apa cari uang seperti itu. Jadi buku ini tuh bisa menjadikan pengingat supaya kita itu tidak terlalu egois, kita bisa memikirkan apa yang sudah ada, belajar bersyukur. Kalau kalian suka dongeng dengan moral yang sangat kuat, aku rekomendasiin banget untuk baca buku ini, Kelahiran Jiwa Kak. Cuma aku belum baca buku yang lainnya, tapi nanti aku bakal baca ya guys, karena aku juga penasaran. Meskipun ceritanya sangat pendek, tetapi buku ini tuh sangat berkesan dan juga mempunyai moral. Oke, sekian review dari saya. Semoga kalian ada ketertarikan untuk membaca buku yang saya rekomendasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.